Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan selalu dinanti dan dianggap suci bagi seluruh umat muslim. Sebagian ulama mengatakan Ramadan adalah suatu madrasah, sekolah bagi diri kita untuk muhasabah, introspeksi, dan perbaiki diri. Di episode 27, bangkitkan semangat menuntut ilmu di bulan penuh berkah. Marilah sejenak kita belajar bersama. Sholat subuh saat fajar, setelah sholat bunga disiram. Siapa yang malas belajar, masa depannya akan suram. Kaum muslimin rahimakumullah, menuntut ilmu dengan semangat merupakan salah satu cara untuk memuliakan bulan suci Ramadan. Juga amalan yang sangat mulia dan berpahala. Quran surat ke-39 Az-Zumar ayat 9 katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW juga berpesan, menuntut ilmu menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan manusia dapat bermanfaat apabila ilmu tersebut menuntun manusia untuk lebih taat, semakin beriman, semakin bertakwa kepada Allah SWT. Banyak cara untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan. Mulai dari membaca Al-Quran, membaca hadis, mengikuti rangkaian sholat berjamaah, sholat tarawih, menghadiri majelis ilmu sesuai prioritas kebutuhan kita masing-masing, sekolah, kuliah, membaca buku iptek, melihat video tentang ilmu pengetahuan, menghadiri seminar, workshop, baik online maupun offline, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah penting adalah memilih guru yang kredibel atau terpercaya. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan kesempatan meningkatkan kualitas hidup kita, baik spiritual dan fisik. Beberapa institusi pendidikan memberikan kebijakan, salah satunya adalah dengan mengurangi jam pembelajaran atau perkuliahan yang lebih sedikit dari biasanya. Nah, karena waktu belajar di sekolah dikurangi, maka jangan lupa untuk menambah porsi ibadah kita. Sangat-sangat butuh strategi, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa, untuk tetap menjaga produktivitas dan bahkan untuk meningkatkan kualitas belajar selama bulan suci Ramadan. Adab ilmu kita jaga, adab menuntut ilmu kita jaga, dan agar kita dimampukan menuntut ilmu dengan semangat, kita siapkan 2 pola strategi. Ada yang bersifat umum, berlaku bagi semua jenis usia, profesi, dan sebagainya. Ada yang strategi bersifat khusus, diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa, sivitas akademika. Strategi umum minimal ada 7. Bismillah. 1. Niat karena Allah SWT, lillahi ta'ala. 2. Selalu berdoa dan bersyukur. 3. Bersikap positif. 4. Pola makan yang sehat. 5. Fisik tetap aktif dan cukup istirahat. 6. Jangan maksiat. Dan yang ke-7 adalah
rutin evaluasi dan perbaiki diri kita. Strategi yang bersifat khusus ada 8 minimal. Yang pertama, desain jadwal belajar yang teratur, manfaatkan waktu terbaik, menyesuaikan versi kita masing-masing terbaiknya tentunya. Yang ketiga, tetapkan tujuan belajar yang spesifik. Yang keempat, prioritaskan materi yang penting. Yang kelima, jaga keseimbangan antara belajar dan ibadah. Yang keenam, gunakan teknologi dengan bijak, salah satunya media sosial. Yang ketujuh, bangun komunitas belajar. Dan yang delapan, pilih lingkungan belajar yang efektif. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu banyak keutamaan menuntut ilmu di bulan Ramadan. Mulai dari amal jariah, pahala yang berlipat ganda, kemuliaan dunia akhirat, keberkahan hidup, menjadi amalan yang baik sampai ajal menjemput. Yang keenam, memudahkan jalan kita menuju surga. Dan yang ketujuh, meningkatkan derajat di sisi Allah SWT. Quran surat ke-58 Al-Mujadalah ayat 11. Waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang yang diberi ilmu. Seperti kisah-kisah inspiratif dari Rasulullah SAW, dan saya ambil 6 sahabatnya, mulai dari Abu Bakar Asy-Siddiq, setia belajar bersama Rasulullah, Khalid bin Walid, sang pedang Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah. Yang ketiga, dari sahabat ini sama-sama mulai belajar di usia senja. Yang keempat, Umar bin Khattab, sosok yang disiplin dan kepemimpinan yang menginspirasi. Utsman bin Affan, sang dermawan yang berdedikasi untuk belajar. Yang terakhir ada yang keenam, Abdullah bin Abbas, selalu belajar, semangat belajar hingga Nabi Muhammad SAW terharu dan mendoakan kebaikan untuknya. Menjadikan semuanya tokoh penting dalam sejarah Islam. Nah, kisah-kisah di atas memberikan keteladanan. 1. Adanya tekad kuat dan ketekunan belajar. Yang kedua, selalu mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri dan umat. 3. Menuntut ilmu itu tidak memandang usia. Yang keempat, ilmu adalah harta yang tak ternilai. Dan yang kelima adalah ilmu kunci kemajuan umat. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika berbicara tentang menuntut ilmu, maka dunia pendidikan adalah ekosistem terdekat. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, baik aspek pengetahuan, sikap, keterampilan, baik soft skill maupun hard skill. Ketika kemampuan-kemampuan positif seseorang itu ditingkatkan, maka harapannya akan menjadi orang yang soleh, solihah, dan berilmu. Ingat sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Untuk menjadi orang yang bermanfaat, banyak hal yang bisa kita lakukan. Mulai dengan memberikan harta, dengan sedekah, memberikan ilmu, mengajarkan Al-Quran, ilmu umum, dan lain-lain. Memberikan tenaga dengan tulus ikhlas, mengurangi beban bagi yang membutuhkan, memberikan kemudahan bagi yang sedang mengalami kesulitan, menutupi aib atau kekurangan orang lain. Semua manfaat-manfaat yang kita berikan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri, insya Allah. Janji Allah dalam Quran surat ke-55 Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, sungguh
ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Sehingga setelah Ramadan berakhir, diharapkan kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Demikianlah ikhtiar atau usaha dalam menuntut ilmu dengan semangat sebagai bagian dari ibadah kita, terutama selama bulan suci Ramadan, diiringi dengan doa dan tawakal. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan berjuanglah di jalan Allah SWT untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pertolongan itu datang dari Allah SWT, kemenangan itu sudah dekat, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.